Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Vinisa, di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Untuk pertemuan kita yang ke-6 hari ini, kita akan belajar tentang kajian dalam komunikasi interpersonal. Nah, sebenarnya setelah kita belajar tentang definisi, mungkin perbedaan, kemudian kemarin itu terakhir soal contoh atau fenomena dalam masing-masing level komunikasi, kita akan mulai belajar spesifik tentang topik-topik apa saja sih yang akan dibahas dalam komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan seterusnya. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar tentang konsep diri dan persepsi. Kenapa sih kita nggak memulai dari komunikasi intrapersonal? Itu kemarin sudah saya singgung juga bahwa di beberapa referensi komunikasi intrapersonal itu tidak masuk dalam level komunikasi. Kenapa? Salah satu alasannya karena kajian atau pembahasan atau topik yang ada dalam komunikasi intrapersonal itu sama dengan komunikasi interpersonal. Makanya di sini saya jadikan satu saja. Untuk selanjutnya teman-teman silahkan tonton video ini sampai selesai. Yang pertama itu adalah konsep diri. Sebelumnya, jadi konsep diri sama persepsi itu sebenarnya akan mempengaruhi bagaimana berjalannya komunikasi interpersonal atau dalam sebuah hubungan deh. Paling gampang itu kayak gitu. Jadi dalam sebuah hubungan, bagaimana konsep diri dan bagaimana persepsi itu akan mempengaruhi keefektifan dalam komunikasi interpersonal. Konsep diri, gampangnya itu adalah bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu contohnya, siapa diri kalian? Kemudian, apakah kalian menyukai diri kalian sendiri? Apakah kalian bisa menerima diri kalian sendiri? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh konsep diri. Kalau persepsi itu kebalikannya. Persepsi kan bagaimana kita melihat sesuatu di luar dari diri kita. Jadi apa persepsimu tentang sebuah peristiwa? Apa persepsimu tentang mata kuliah pengantar komunikasi? Kayak gitu. Itu juga termasuk dalam persepsi. Jadi keduanya ini saling berhubungan. Ini adalah berbagai versi konsep diri, teman-teman bisa baca sendiri, mulai dari Byron and Byrd, DeVito, Prof. Dedi Mulyana, dan seterusnya gitu ya. Ini adalah definisi-definisi dari para ahli. Tapi intinya itu ada di kesimpulan, ada yang di paling bawah gitu ya. Konsep diri itu adalah apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Di mata kuliah yang lain, mungkin teman-teman juga akan belajar tentang konsep diri juga. Jenisnya juga mungkin bukan jenis yang akan kita pelajari hari ini. Tapi itu sebenarnya nggak masalah, karena memang konsep diri itu ada banyak sekali jenisnya. Jenis itu maksudnya gini, bagaimana kita bisa merumuskan konsep diri kita. Itu tergantung, kalian mau pakai versi yang mana. Kalau pakai versinya Gamble, kalian akan mendeskripsikan konsep diri kalian itu berdasarkan self-image dan self-esteem. Kalau kalian mau mendeskripsikan konsep diri kalian itu berdasarkan Johari Window, itu berarti kalian akan merujuk pada konsep self-awareness. Kalau kalian mau tahu konsep diri kalian menurut Charles Hurton Cooley, berarti kalian merujuk ke soal looking glass self. Kayak gitu. Di sini, kenapa cuma yang disebut itu 3? Ya karena kita terbatas masalah waktu gitu ya. Tapi bukan berarti yang lain itu salah. Kayak contohnya George Herbert Mead itu juga ngomongin tentang konsep diri, soal I dan me. Mungkin teman-teman akan belajar di mata kuliah yang lain. Kayak gitu. Kita akan bahas satu-satu. Kalau menurut Gamble and Gamble, self-concept atau konsep diri itu terdiri dari 2 aspek. Yang pertama itu adalah self-image, kemudian yang kedua adalah self-esteem. Self-image atau biasa disebut dengan citra diri itu adalah apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Bisa berupa peran, bisa berupa kategori, bisa juga kata-kata yang bisa kira-kira mewakili siapa diri kalian. Atau gampangnya biasanya self-image itu adalah sesuatu yang kita tunjukkan untuk orang lain. Saya ini orangnya kayak gini, saya ini seperti ini, kayak gitu. Atau gampangnya sebenarnya apa yang kalian tulis dalam bio description yang biasanya ada di Instagram atau akun-akun media sosial. Kalian kan biasanya kayak gitu ya. Jadi nama kayak gitu kan. Terus mungkin SOC, terus mungkin communication student
UMS atau apalah kayak gitu. Atau kata-kata yang biasanya sangat mewakili diri kalian. Kalau kalian menggunakan kata-kata itu disebut dengan self image. Kalau yang kedua atau self esteem itu adalah seberapa kita menilai diri kita. Jadi ini soal suka tidak suka, kemudian menerima tidak menerima, ini akan berhubungan dengan bagaimana perasaan kita tentang diri kalian. Kalau self image itu nggak berkaitan dengan perasaan kita, tapi kalau self esteem itu berkaitan. Nah, biasanya kita itu kan dalam perjalanan kita gitu ya, itu kan kita pasti ada masa kita di atas, masa kita di bawah gitu ya. Masa kita merasa bahwa kita adalah seseorang yang berhasil, masa kita yang mungkin bukan orang yang berhasil, atau up and down, istilahnya itu kayak gitu. Nah, biasanya self esteem ini akan tergantung pada bagaimana kondisi kita. Kalau kondisi kita ini bisa dibilang lagi berada di atas gitu ya, mungkin self esteem kita itu sangat positif. Tapi bisa juga kita juga akan menjadi self esteemnya itu sangat negatif ketika kita berada dalam situasi yang tidak menguntungkan atau situasi yang merugikan. Untuk menentukan konsep diri, gabungan antara self esteem dengan self image itu diperlukan. Jadi mereka itu nggak berdiri sendiri. Bagaimana kalian mencitrakan diri kalian, ditambah bagaimana kalian menghargai diri kalian, itu akan menentukan kecenderungan konsep diri kalian. Apakah cenderung positif atau cenderung negatif? Nah, jika kalian punya citra diri yang tinggi, tapi kemudian harga diri atau self esteem yang kemudian rendah, atau kalian tidak, istilahnya itu kalian nggak suka dengan diri kalian, maka konsep diri kalian akan punya kecenderungan juga yang negatif. Begitu juga dengan sebaliknya, kayak gitu. Jadi di sini menurut Gamble and Gamble, peran self esteem itu lebih besar daripada self image. Kenapa? Karena self image itu kan sesuatu yang kita tunjukkan ke orang luar saja. Sementara self esteem itu sebenarnya perasaan, sebenarnya bagaimana kita suka atau tidak suka, menerima atau tidak menerima diri kita, kayak gitu. Nah, sebenarnya apakah ini juga akan berlangsung secara selamanya gitu ya? Enggak juga. Kecenderungan konsep diri baik positif ataupun negatif itu sebenarnya akan selalu berubah sesuai dengan peristiwa yang dilalui oleh manusia. Jadi konsep diri kalian hari ini itu berbeda dengan konsep diri kalian mungkin ketika waktu SMP, mungkin waktu kuliah, waktu SMA, mungkin nanti ketika lulus kuliah juga akan terus berubah, kayak gitu. Versi yang kedua dalam konsep diri itu adalah versi dari Joseph Luff dan Harrington Ingham, atau mereka sering disebut dengan Johari Window. Johari Window ini berkaitan dengan konsep diri itu disebut sebagai self-awareness atau kesadaran diri. Bagaimana konsep diri seseorang tergantung bagaimana kesadaran diri seseorang. Menurut Johari Window, konsep diri seseorang itu dibagi menjadi 4 bagian. Jadi kalau tadi itu kan Gamble and Gamble kan ada 2 bagian ya, self-image sama self-esteem. Kalau Johari Window ini 4. Yang pertama itu adalah open, kemudian blind, hidden, dan yang terakhir adalah unconscious. Open area itu adalah bagian dari diri kalian yang disebut sebagai public information atau informasi publik. Intinya kalau kalian ditanya itu langsung jawab. Atau yang kalian buka di media sosial kalian. Ya, yang bahkan orang nggak follow kalian pun bisa tahu. Contohnya mungkin username, mungkin muka kalian gitu ya. Ketika kalian pakai muka asli di profil picture di Instagram kalian gitu ya, berarti kalian menganggap bahwa wajah kalian itu adalah open information atau public information. Jadi kalian nggak masalah. Nah, skala antara satu orang dengan orang lain itu beda. Ada yang orang beranggapan bahwa umur, kemudian nama asli gitu ya, itu bukan sesuatu yang masuk ke open, tapi ada juga yang masuk ke open, kayak gitu. Kemudian yang kedua itu adalah blind. Blind itu adalah yang orang lain tahu tapi kita nggak tahu. Kok bisa? Contohnya ketika kalian
punya teman gitu ya, mungkin sering teman kalian itu bilang semisal kalian adalah orang yang sangat cerewet, padahal kalian merasa bahwa enggak, kayaknya saya enggak cerewet deh. Tapi ketika orang lain ngomong kayak gitu, kan bukan berarti itu salah ya. Bisa jadi penilaian orang lain itu disebut sebagai blind information kayak gitu. Jadi ketika orang lain tahu tapi kita nggak tahu, itu akhirnya kita jadinya adalah, oh iya ya, kayaknya saya terlalu banyak omong kalau kalau lagi ngumpul-ngumpul kayak gitu. Jadi kadang ada bagian dari diri kita yang kita itu nggak kenal, tapi orang lain itu tahu. Itu disebut dengan blind. Kebalikan dari blind itu adalah hidden. Hidden itu adalah private information. Ini adalah informasi yang sengaja disembunyikan oleh kita agar orang lain itu nggak tahu. Jadi hidden ini bisa terkait dengan mungkin pengalaman buruk kalian, mungkin keluarga kalian. Itu kalau kalian tidak ingin mengungkapkan ke orang lain, itu maka disebut sebagai hidden. Jadi kalian tahu, orang lain nggak tahu. Kebalikan dari blind. Kemudian yang terakhir itu adalah unconscious. Unconscious itu kalian nggak tahu dan orang lain juga nggak tahu. Kok bisa? Itu bisa terjadi ketika kalian kemudian melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan kalian, sesuatu yang mungkin sebenarnya kalian gak suka kayak gitu ya, tapi ternyata kalian suka setelah mencoba. Itu disebut dengan unconscious. Jadi unconscious itu sesuatu yang kalau kalian, si Johari Window itu menganalogikan konsep diri itu seperti gunung es di lautan. Gunung es di lautan itu mungkin kan kelihatannya cuma sedikit ya, kelihatannya cuma puncaknya aja yang kelihatan, padahal di dalamnya itu adalah banyak hal yang sebenarnya belum tercover gitu ya, belum diketahui. Nah, diri kita itu kayak gitu. Diri kita itu diibaratkan sebagai gunung es. Bagian open, blind, dan hidden itu adalah bagian kecil dari diri kita. Banyak hal yang perlu kita explore, banyak hal yang sebenarnya kita nggak tahu dan orang lain pun nggak tahu. Itu yang disebut dengan unconscious. Nah, dalam Johari Window, ketika kita ingin mengembangkan diri kita, otomatis kita kan harus mengcover, mengeksplor bagian unconscious itu. Dengan cara tadi contohnya, kalian mencoba banyak hal, kalian mencoba banyak level komunikasi, kemudian kalian juga punya banyak kegiatan dalam berbagai aspek yang berbeda. Kayak gitu. Nah, deskripsi dari bagaimana kalian membagi informasi open, blind, hidden itu yang kemudian disebut sebagai konsep diri versi Johari Window. Yang ketiga itu adalah konsep diri menurut Charles Horton Cooley. Charles Horton Cooley itu bilang kalau konsep diri itu seperti fenomena looking glass self. Jadi fenomena looking glass self ini adalah sebuah fenomena terkait dengan bagaimana perasaan atau opini kita ketika membayangkan orang lain beropini tentang diri kita. Jadi kita itu tidak menilai diri kita itu secara langsung, tapi kita butuh orang lain untuk menilai diri kita, dan kita membayangkan bagaimana opini orang lain itu. Contohnya kayak gitu. Di sini ada 3 komponen. Yang pertama, kita membayangkan bagaimana ketika kita harus berinteraksi dengan orang lain, atau kita harus tampil dengan orang lain. Kemudian kita akan membayangkan bagaimana opini atau reaksi orang lain terhadap diri kita. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan mengembangkan diri melalui penilaian orang lain itu. Contohnya, semisal kalian merasa bahwa kuliah di komunikasi itu kalian selalu merasa kesulitan untuk mencari teman baik di kelas A, B, C, D atau yang lain-lain kayak gitu. Nah, ketika kalian melihat orang lain, mungkin kalian akan membayangkan orang lain itu sebenarnya menilai kalian itu seperti apa. Nah, itulah yang disebut dengan looking glass self. Kalau menurut Cooley, orang lain itu punya peran sangat penting dalam pengembangan konsep diri kita. Jadi makanya dia bilang konsep diri itu akan berkembang hanya melalui interaksi. Otomatis kalau kalian tidak berinteraksi dengan orang lain, maka konsep diri kalian juga tidak akan berkembang. Yang selanjutnya ini adalah ilustrasi dari bagaimana
looking girl self itu bekerja. Jadi kayak kalau di sini itu dicontohkan bagaimana ketika kita sedang bercermin. Ketika kita sedang bercermin, itu kan kita melihat, oh ini toh yang orang lain lihat ketika saya berada di depan mereka, kayak gitu. Nah, di situ kan kalian mulai membayangkan apakah diri kalian di sini itu akan menjadi orang yang disukai atau tidak disukai, atau menjadi orang yang pantas atau tidak pantas yang ada di hadapan orang lain. Nah, dari situlah kita akan melakukan evaluasi. Oh, berarti saya kurang ini nih, mungkin saya kurang rapih, mungkin saya terlalu rapih, mungkin saya yang nggak cocok, mungkin saya harus mengubah sisi saya yang ini, mungkin saya akan mengembangkan sisi saya yang ini, dan segala macamnya. Proses evaluasi itu kemudian terjadi, dan konsep diri kita juga akan berkembang. Kayak contohnya mungkin nanti waktu kita sudah kuliah offline ya, insya Allah gitu ya, kan kita belum pernah ketemu nih. Mungkin di hari pertama kalian akan berpikir, emang kalau kuliah itu harus pakai baju apa sih? Kan kalian baru lulus dari SMA gitu ya, kalian terbiasa dengan mungkin pakai seragam, mungkin baju kalian kan sudah ditentukan, istilahnya itu kayak gitu. Nah, kalau di kuliah itu kalian kan masuk UMS, kalian akan bercermin apa sih yang kira-kira orang lain itu nilai ketika kalian berpakaian seperti ini di kampus. Kalian kira-kira akan diterima nggak ya? Kalian akan dianggap aneh nggak ya? Kalian akan dianggap sesuai atau tidak cocok dengan lingkungan kampus dengan pakaian yang seperti ini. Nah, dari situ kemudian kalian akan melakukan evaluasi. Proses semua itu disebut sebagai looking glass self. Materi yang kedua itu adalah persepsi. Persepsi itu seperti yang tadi sudah dibahas, persepsi adalah bagaimana kita menilai sesuatu di luar dari diri kita. Bisa jadi kita menilai orang lain, bisa jadi kita menilai opini orang lain, itu juga termasuk sebagai persepsi. Untuk definisinya seperti biasa akan ada banyak versi gitu ya, tapi intinya ya bagaimana proses kita memberi makna, bagaimana kita menafsirkan. Jadi persepsi itu bukan hanya opini ya, tapi bagaimana kita memberi makna pada sesuatu. Itu termasuk juga pada persepsi. Jadi ketika kita menilai sebuah barang aja, itu akan berbeda. Media sosial bagi kalian akan berbeda dengan media sosial bagi saya. Kuliah versi saya itu akan berbeda dengan versi orang lain dan segala macamnya. Jadi persepsi itu sesuatu yang berkaitan dengan makna. Kalau di komunikasi, persepsi seseorang itu juga tergantung dari pengalaman kita. Jadi apa yang sudah kita lalui selama bertahun-tahun itu bisa jadi akan mempengaruhi persepsi. Kalau konsep diri itu ada negatif sama positif, bukan benar salah ya, tapi negatif sama positif. Kalau persepsi itu bisa salah. Seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa persepsi itu bisa salah. Nah, kesalahan dalam persepsi ini banyak sekali jenisnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, otomatis list yang ada di samping saya ini adalah list yang salah semua. Jadi ini nggak ada yang benar. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan penjelasan saya ini sebagai kalian kira-kira punya kesalahan dalam persepsi dalam hal apa ya, kayak gitu. Nah, yang pertama itu adalah kesalahan atribusi. Kesalahan atribusi itu adalah kesalahan ketika kita memahami seseorang atau sesuatu hanya dari yang tampaknya saja. Contohnya, ketika kalian punya teman di Instagram, kalian follow salah satu akun, dan akun itu selalu memposting sesuatu yang menyenangkan gitu. Jadi hidupnya itu seolah-olah kayak cuma liburan, makan enak, nongkrong, kemudian kayak nggak pernah kerja, kayak gitu, kayak nggak punya masalah hidup. Nah, ketika kalian berpikir bahwa dia hidupnya sangat perfect, dia hidupnya sangat enak, dia hidupnya sangat kayak nggak ada masalah gitu ya. Padahal di balik semua itu justru dia punya masalah mungkin yang justru lebih berat mungkin dari orang-orang yang lain, kayak gitu. Nah, itu yang disebut dengan kesalahan atribusi. Jadi kalian menilai sesuatu itu hanya dari yang tampak. Nah, jadi kalau kita tidak mau terjebak pada kesalahan atribusi, kita ketika mau menilai sesuatu atau seseorang itu jangan nilai dari yang tampaknya saja. Kita juga harus tahu apa yang ada di baliknya, mungkin motifnya, mungkin
apa yang tidak ditampakkan kayak gitu. Kemudian yang kedua itu adalah halo effect. Halo effect ketika kita menilai seseorang itu hanya dari satu peristiwa atau satu bagian saja. Contohnya, kalau kalian pernah semisal kalian punya teman gitu ya, terus punya teman, suatu hari teman kalian itu berbohong sama kalian. Misal dia berbohong soal perkuliahan, dia bilang katanya nggak ngerjain tugas tapi ternyata ngerjain tugas, misal kayak gitu. Nah, karena kalian merasa dikhianati, kemudian kalian langsung mencap dia, teman kalian ini, sebagai pembohong. Di kemudian hari ketika teman kalian ini ngomong apapun, tema perkuliahan, tema non perkuliahan, tema film, tema apapun pokoknya, itu kalian tidak akan percaya. Kenapa? Karena kalian sudah punya kesalahan dalam persepsi. Kalian mempersepsikan dia sebagai pembohong. Itu yang disebut sebagai halo effect. Padahal belum tentu ketika satu orang berbohong tentang satu hal, dia akan berbohong selamanya, dia akan berbohong terkait informasi apapun yang keluar dari mulutnya, itu belum tentu dia berbohong. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu stereotype. Kalau halo effect tadi itu menilai satu orang. Kalau stereotype itu kesalahan ketika menilai sebagian orang, menilai satu kelompok berdasarkan sebagian orang. Kelompok ini contohnya bisa kelompok jenis kelamin, perempuan dan laki-laki. Ada nggak sih stereotip terhadap perempuan atau stereotip terhadap laki-laki? Banyak. Ada yang bilang stereotip perempuan itu selalu emosional, perempuan itu nggak bisa mikir. Kalau laki-laki itu bisa mikir tapi nggak boleh nangis. Itu yang disebut dengan stereotip. Atau kemudian stereotip berdasarkan budaya. Orang Jawa itu halus tapi di depannya doang, baik di depannya doang. Kemudian orang Sunda itu pelit. Terus mungkin orang Batak itu keras kayak gitu. Yang saya sebutkan tadi bukan saya rasis, tapi itu memang salah. Itu yang disebut dengan stereotip. Jadi ketika kalian punya persepsi terhadap seseorang hanya karena dia itu masuk ke dalam sebuah kelompok tertentu, itu disebut sebagai stereotip. Makanya kalian harus hati-hati ketika kalian, semisal kalian pernah punya temen orang Sunda gitu ya. Nah, teman kalian ini pelit. Terus kalian menilai bahwa orang Sunda itu semuanya pelit. Nah, ketika kalian ketemu sama orang Sunda lagi, terus kalian berpikir dia adalah pelit, ya itu berarti kesalahan dalam persepsi kalian. Kemudian yang selanjutnya itu adalah prasangka, atau di situ typo ya, harusnya prejudice. Prasangka itu kelanjutan dari stereotip. Kalau stereotip itu kan cuma di otak ya, tapi kalau prasangka itu sudah sampai tindakan. Contohnya ketika kalian mendiskriminasikan seseorang hanya karena dia adalah bagian dari kelompok tertentu. Contohnya ketika kalian punya stereotip bahwa orang Jawa itu baik di depan doang gitu ya, terus kalian nggak mau temenan sama orang Jawa. Ketika kalian memutuskan untuk tidak berteman dengan orang Jawa, itu levelnya sudah masuk ke prasangka. Jadi lebih parah daripada stereotip. Walaupun stereotip itu salah, tapi ini lebih parah. Kemudian yang terakhir itu adalah shock culture. Shock culture itu adalah kesalahan dalam persepsi karena ada dua pertemuan budaya yang berbeda. Kayak contohnya ketika kalian pindah ke satu daerah ke daerah lain yang punya budaya beda ya, itu kalian mungkin akan melakukan banyak sekali penyesuaian. Nah, dalam masa-masa penyesuaian itu kemungkinan kalian akan merasakan namanya shock culture. Kalau di tempat saya ini nggak kayak gini, tapi kok di sini kayak gini. Di tempat saya harusnya kayak gini, tapi ini kok nggak kayak gini. Nah, itu yang disebut dengan shock culture. Ini bisa juga hal kecil itu soal makanan deh, semisal teman-teman yang mungkin bukan dari Solo, bukan dari Jawa, area Solo Raya gitu ya, ketika mungkin masuk ke Solo, kalian berharap bahwa ketika kalian beli sayur asam rasanya asam kayak gitu kan, tapi yang ada kalau di Solo rasanya manis. Itu baru soal makanan, belum soal bahasa, belum soal tindakan atau perilaku yang lain yang harus disesuaikan. Ya, itu adalah materi kita hari ini. Dan sebelum saya akhiri pertemuan hari ini, saya mau
mengclearkan sesuatu terkait dengan kuis yang ada di minggu kelima kemarin gitu ya. Jadi jawabannya untuk peristiwa pertama, teman-teman nanti bisa cek sendiri. Seorang laki-laki yang sedang berpikir tentang sesuatu yang membingungkan ini otomatis masuk ke intrapersonal communication karena komunikator dan komunikan satu orang. Kemudian peristiwa kedua itu reporter yang melakukan live di TV itu masuk ke komunikasi massa karena menggunakan media massa walaupun yang kelihatan hanya 2 orang. Kemudian peristiwa selanjutnya adalah sejumlah orang yang melakukan aksi penolakan pada kebijakan Omnibus Law di Jakarta. Ini masuk komunikasi kelompok. Kenapa? Karena mereka punya common goals, punya tujuan bersama. Ketika mereka sudah mencapai tujuan mereka sudah menolak, kemudian tuntutan terpenuhi, mereka akan bubar walaupun mereka terdiri dari berbagai organisasi. Tapi organisasi itu ketika bergabung menjadi satu itu menjadi sebuah kelompok, bukan organisasi baru. Kemudian yang selanjutnya itu rapat sidang paripurna DPR. Ini jelas karena DPR adalah sebuah organisasi, maka sidangnya termasuk komunikasi organisasi. Kemudian ada 3 orang yang sedang bergosip gitu ya, itu otomatis masuk ke komunikasi interpersonal. Karena pada dasarnya gosip itu akan membuat hubungan interpersonal semakin kuat. Kemudian yang selanjutnya itu seorang perempuan yang sedang melakukan video call. Walaupun ini kelihatannya pakai media gitu ya, tapi ini bukan komunikasi massa, ini masuk ke komunikasi interpersonal. Kenapa? Karena konteksnya adalah dia sedang melakukan komunikasi untuk mempertahankan relationship-nya dalam keluarga. Kemudian ada perempuan yang sedang mendengarkan lagu, itu termasuk pada komunikasi massa. Kenapa? Karena dia sedang mengkonsumsi media massa. Jadi lagu itu termasuk media massa. Kemudian ada anak kecil yang sedang menulis diary, itu termasuk komunikasi intrapersonal. Intrapersonal itu bisa melalui verbal, bisa melalui lisan, bisa melalui tertulis. Jadi kalau tertulis tapi dia tidak mempublikasikan kepada siapapun, ya dia termasuk komunikasi intrapersonal. Kemudian yang selanjutnya kelompok yang sejumlah mahasiswa yang sedang melakukan belajar kelompok, otomatis itu komunikasi kelompok. Jadi dalam kuis kemarin ada satu pilihan itu tidak termasuk peristiwa komunikasi, tidak ada. Semua gambar yang ada di di kuis kemarin itu adalah peristiwa komunikasi. Kalau ada yang masih bingung lagi, silahkan teman-teman hubungi via WhatsApp group atau via Open Learning. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.